Hai guys, buat kalian para investor pemula yang ingin tahu lebih dalam tentang reksadana, kalian harus tonton video ini ya. Tonton video ini. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang reksadana khusus buat kalian para investor pemula yang benar-benar baru di dalam bidang reksadana. So stay tune terus guys, dukung terus channel ini. Jangan lupa dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So stay tune, jangan kemana-mana. Hai guys, apa kabar semuanya? Seperti biasa Tia menyapa sebelum kita membahas tentang pembahasannya ya. Masuk ke dalam materinya. Nah seperti biasa setiap hari Kamis kita mempunyai program edukasi, yaitu program belajar reksadana buat para pemula ya. Khusus para pemula, bukan para yang sudah mahir atau yang sudah terjun dalam di bidang reksadana. Jadi buat yang para pemula yang benar-benar baru di bidang reksadana. Nah pada video kali ini kita akan membahas nih ya tentang apa itu reksadana. Buat kalian-kalian yang mestinya sudah terjun ke dunia investasi sejak lama, tentunya sudah tidak asing lagi dengan reksadana ya, tentang apa itu reksadana. Tapi buat kalian-kalian guys yang baru terjun ke dunia investasi, apalagi masuk ke dunia reksadana, tentunya kalian masih belum paham betul apa itu reksadana. Nah di sini akan saya jelaskan bahwa apa sih arti sebenarnya dari reksadana itu. Oke guys, jadi langsung saja ke pembahasannya. Kalau misalkan kalian lihat di layar handphone kalian atau di monitor kalian, itu sudah Tia Channel rangkum ya tentang apa itu reksadana. Apa itu reksadana? Menurut UU-PM, UU-PM itu singkatan dari apa? Undang-Undang Pasar Modal. Pengertian dari reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi gitu. Jadi sekali lagi ya, apa itu definisi dari reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau MI. Itu tentang arti pokok dari sebuah reksadana ya guys ya. Nah guys, kalau misalkan kalian lihat pada teks tersebut ya, ada 4 kata kunci yang ditebalkan ya, yaitu wadah, kemudian masyarakat pemodal, kemudian portofolio efek, dan manajer investasi. Di sini kita akan bahas satu-satu guys ya. Pertama tentang wadah guys. Wadah ya, reksadana berperan sebagai wadah atau tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyimpan portofolio efek. Wadah ini nantinya akan disimpan oleh bank kustodian. Pengertian dari bank kustodian adalah bank yang membantu mengurus administrasi, mengawasi, dan menjaga aset reksadana ketika memilih reksadana sebagai instrumen investasi. Uang kamu sebenarnya ditransfer ke rekening bank kustodian, bukan ke rekening manajer investasi. Nah di sini jadi reksadana ini merupakan suatu wadah atau suatu media guys, di mana kalian bisa istilahnya berinvestasi, mulai berinvestasi, dan jangan takut karena media investasi ini atau melalui reksadana ini uang kalian itu tidak disimpan di si penjual reksadana, tapi disimpan di bank ya guys ya, disimpan di bank yang dimakan dengan bank kustodian. Dimana bank itu ada dua ya, ada bank kustodian, ada bank perantara. Jadi kalau misalkan kalian mencoba untuk berinvestasi reksadana pada suatu aport atau agen penjual reksadana guys, contohnya apa seperti Bibit atau Ajaib atau Bareksa atau apalah itu ya, misalkan iPod, Indo Premier ya. Nah ketika kalian membeli sebuah reksadana dari aport itu, agen penjual reksadana tersebut, maka kalian akan diminta untuk mentransferkan sejumlah uang yang akan kalian investasikan tentunya ya ke bank perantara. Jadi bank perantara itu kan macam-macam ya, ada BCA, ada BNI, ada BRI. Nah dari bank perantara itu kemudian di transfer atau disimpan di bank kustodian, di mana bank yang bekerja sama dengan manajer investasi untuk pembelian reksadana tersebut. Begitu guys.
Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat pemodal ya. Masyarakat pemodal termasuk pula kamu juga dikenal sebagai investor. Jadi masyarakat pemodal ini kita kenal dengan investor ya. Investor merupakan orang yang menanamkan uangnya di instrumen reksadana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Setiap orang berhak menjadi investor reksadana ya, bahkan anak-anak sekalipun dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini masyarakat pemodal itu apa? Itu adalah investor ya, itu termasuk kalian guys yang mau terjun ke dalam dunia reksadana, itu disebut dengan masyarakat pemodal. Jadi masyarakat atau orang-orang yang mengeluarkan modal atau mengeluarkan sejumlah uang untuk diinvestasikan tentunya untuk sebuah keuntungan, dimana keuntungan ini bisa kalian dapatkan di reksadana ini. Nah, sedangkan untuk yang ketiga tadi adalah portofolio efek ya. Portofolio efek apa? Portofolio efek adalah kumpulan surat-surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Portofolio efek ini dalam reksadana umumnya terbagi atas apa aja? Ada produk pasar uang berisi surat berharga dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun, contoh deposito, surat utang, dan sebagainya. Kemudian ada juga obligasi, merupakan surat utang yang berisi bunga atau kupon yang harus dibayarkan beserta jumlah pokok utang. Kemudian ada saham, surat berharga yang menunjukkan sebagian kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi dalam sebuah reksadana kalian tuh akan memiliki yang namanya portofolio efek. Dimana portofolio efek ini guys adalah sebuah catatan tentang reksadana apa saja yang kalian miliki, investasi apa saja yang kalian miliki, dimana terbagi-bagi menjadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi tadi ya. Kemudian ada reksadana saham dan juga ada reksadana campuran guys. Dimana reksadana campuran ini merupakan campuran dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham tentunya ya. Dimana tentunya diperhitungkan berdasarkan tujuan kalian berinvestasi ya. Karena reksadana ini pada prinsipnya guys ini sama seperti menabung, hanya saja keuntungan yang kalian dapat itu jauh lebih besar daripada kalian menabung. Karena apa di sini? Jadi beda dengan saham ya. Saham kan kebanyakan kan pola pikir kalau misalkan berinvestasi itu kan berinvestasi saham, pola pikirnya kan kebanyakan itu seperti berdagang ya. Jadi membeli ketika murah, menjual ketika mahal, seperti itu. Atau membeli ketika harga sedang murah, kemudian menjualnya di masa depan ketika harga sudah melambung tinggi. Nah, sedangkan untuk reksadana ini pada prinsipnya itu sama seperti menabung. Jadi tujuan kalian berinvestasinya ada tujuannya. Jadi seperti reksadana pasar uang guys ya, itu adalah jangka pendek, dimana kalian ada memiliki tujuan-tujuan jangka pendek tentunya di bawah 1 tahun. Nah, kalian bisa tempatkan di reksadana pasar uang. Kemudian untuk reksadana pendapatan tetap itu adalah untuk jangka tujuan 1 sampai 3 tahun. Untuk reksadana campuran itu 3 sampai 5 tahun, dan untuk reksadana saham tentunya itu di atas 5 tahun. Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi di dalam reksadana ini guys, kalian harus tempatkan dana kalian atau uang kalian itu berdasarkan tujuan kalian berinvestasi. Tujuan kalian berinvestasi ini untuk apa? Apakah untuk jangka panjang, apakah untuk jangka pendek, ataupun untuk jangka menengah, agar hasil yang kalian dapatkan tentunya akan maksimal. Nah, sedangkan yang terakhir adalah manajer investasi. Manajer investasi atau fund manager adalah perusahaan yang mendapatkan izin pemerintah Indonesia untuk mengelola dana melalui pasar uang dan pasar modal. Orang-orang yang bekerja di MI ini atau manajer investasi ini, khususnya di bagian pengelolaan investasi, harus memiliki sertifikasi profesi wakil manajer investasi atau disingkat dengan WMI, gitu ya. Jadi artinya uang yang kamu investasikan melalui instrumen reksadana akan dikelola oleh orang yang telah berpengalaman dan lulus uji sertifikasi. Dengan dikelola oleh manajer investasi, kamu hanya tinggal menunggu investasimu memberikan hasil sesuai dengan kinerja manajer investasimu. Jadi di sini bedanya reksadana dengan saham guys. Kalau misalkan saham itu kan kalian memilih produk sendiri, memilih emiten atau saham apa yang harus kalian beli. Kalau di sini kalian santai ya, jadi kalian taunya berinvestasi dengan sejumlah uang nanti akan dikelola oleh manajer investasi ini gitu guys. Jadi nggak ribet ya, nggak bikin pusing. So guys, jadi di sini tentang reksadana kalian sudah mendapatkan 4 kata kunci ya, yaitu yang pertama adalah wadah atau tempat, kemudian aja dulu tadi masyarakat pemodal atau investor,
Kemudian ada juga tadi apa? Portofolio efek, dan yang terakhir adalah manajer investasi. Jadi pada kesimpulannya, reksadana adalah sebuah wadah atau tempat di mana berkumpulnya investor-investor untuk membeli atau berinvest reksadana tentunya ya, di mana akan tercatat di portofolio dan akan dikelola oleh manajer investasi. Dan tentunya manajer investasi ini adalah orang-orang yang handal di dalam bidangnya sesuai dengan sertifikasi yang mereka dapatkan atau yang mereka peroleh guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menabung sekarang buat para investor pemula, kalian mau mulai berinvestasi di reksadana, nah sekarang kalian sudah tahu ya secara jelas apa sih reksadana itu secara gamblang ya, dimana berkaitan dengan suatu tempat. Jadi suatu tempat buat kalian para investor, dimana akan tercatat di portofolio dengan jelas dan ada pengelolanya manajer investasi. Jadi berbeda dengan saham, kalau misalkan saham itu kalian harus bingung sendiri mikirin beli saham apa, kalau di sini enggak. Dan ingat, buat reksadana ini kan dengan uang Rp10.000 saja sudah bisa mulai loh. Jadi nggak perlu uang yang besar, kalian dengan uang Rp10.000 saja kalian sudah mulai bisa berinvestasi reksadana. Jadi kalau misalkan kalian buat kebutuhan rumah tangga atau buat kebutuhan jajan atau buat kebutuhan shopping, kalian bisa sisihkan Rp10.000 saja. Ngomongnya sudah Rp10.000 saja. Nah, jadi untuk keperluan yang lain kalian bisa sisihkan Rp10.000 saja untuk menabung reksadana, mencoba-coba gitu. Jadi kalian bolehlah kecil-kecilan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Sekarang kecil, nanti jadi besar. Begitu guys. Dan jangan lupa guys, buat kalian-kalian yang ingin menabung reksadana atau berinvestasi di reksadana, ada dua pilihan yang bisa saya sarankan, yaitu ajaib ataupun bibit. Kalau misalkan kalian ingin masuk bibit, kalian ingin mendaftarkan diri atau registrasi di bibit, kalian bisa pakai kode referral dari TH Channel, yaitu TH Channel itu sendiri ya, TH Channel. Atau misalkan kalian mau bergabung di ajaib, kalian bisa pakai kode referral dari TH Channel. Oke, dan di link deskripsi di bawah video ini sudah ya channel sisipkan link deskripsi untuk bibit dan ajaib ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bergabung, silahkan bisa diklik linknya. Oke guys, so guys, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang apa itu reksadana buat kalian para investor pemula atau orang yang baru benar-benar datang atau terjun ke dunia investasi reksadana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan buat kalian, bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi inspirasi kalian dalam berinvestasi. Oke guys, buat kalian yang baru datang ke TH Channel, jangan lupa ya subscribe channel ini untuk perkembangannya, bahwa channel ini juga memberikan program-program edukasi dan juga informasi ya, untuk informasi-informasi yang menarik tentunya buat kalian yang bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dan update ya, up to date gitu ya. Dan buat program edukasinya, jangan lupa kalau setiap hari Selasa kita punya program edukasi belajar saham, setiap hari Kamis kita punya program edukasi belajar reksadana, dan buat hari Sabtu kita punya program edukasi yaitu belajar menjadi seorang YouTuber, di mana di sini channel ini berbagi ya dengan kalian bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber dari nol sampai dengan channel ini dimonetisasi. Jadi kita berbagi sharing ilmu dan sama-sama tentunya sama-sama bermanfaat dan sama-sama saling support ya, agar kita sama-sama menjadi besar gitu, berhasil ya. Oke guys, jangan lupa juga TH Channel ini memiliki komunitas ya, komunitas YouTuber. Namanya komunitas YouTuber TH Channel. Kalian bisa cari di Facebook komunitas YouTuber TH Channel atau di Telegram ya, komunitas YouTuber TH Channel. Misalkan kalian mau bergabung, mau tukeran ilmu, kalian bisa bergabung di situ. Atau untuk lebih gampang juga kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah, ada linknya, bisa klik langsung ya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk perkembangannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari TH Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.